Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat untuk kita semua. Guna memenuhi tugas UTS Filsafat yang telah diberikan oleh dosen saya, yaitu Bapak Agus Devrianto MAG, saya akan menampilkan beberapa materi dalam video pembelajaran. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Dea Andranita dengan nomor NPM 2131060016 dari Prodi Psikologi Islam kelas F. Dan seperti yang saya bilang sebelumnya, dosen pengampu saya yaitu Bapak Agus Devrianto MAG. Baiklah, tanpa berlama-lama, marilah kita lanjut ke materi. Baiklah, di sini saya akan membacakan beberapa persoalan. Pertama, awal munculnya filsafat. Kedua, kristalisasi aliran filsafat. Ketiga, mampukah filsafat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia pada zaman saat ini? Dan yang terakhir, closing statement. Awal munculnya filsafat. Pemikiran filsafat menggunakan logos dan nalar sebagai instrumen murni yang bermula di Yunani. Pemikiran filsafat bermula ketika orang Yunani mulai mempertanyakan tentang asal mula alam semesta. Apalagi pada waktu itu ritual dan penyembahan dewa-dewi sangat berkembang pesat. Penyembahan ini tidak dapat dianalisa menggunakan nalar dan akal semata. Materi kedua atau persoalan kedua yaitu kristalisasi aliran filsafat. Pertama, aliran filsafat India. Filsafat India itu bersifat kerohanian. Filsafat India berkembang dan menjadi satu dengan agama sehingga pemikiran filsafatnya bersifat religius dan tujuan akhirnya untuk mencapai keselamatan akhirat. Menurut paham filsafat India, kebenaran itu membawa keselamatan. Metode-metode filsafat India. 1. Sravana, kedua Manana, dan yang terakhir Nididhyasana. Filsafat India terbagi menjadi 3 zaman. Yang pertama, zaman Weda, zaman Wiracarita, dan zaman Sastra Sutra. Aliran filsafat Islam. Dinamakan filsafat Islam bukan karena dibuat oleh orang Islam atau dibuat di negara Islam, melainkan karena inspirasinya, prinsip-prinsipnya, dan hal-hal yang berkaitan dengannya diambil dari sumber Al-Quran. Filsafat Islam sebagai ilmu yang berkembang lebih dikenal secara luas berasal dari Yunani, bahkan penulis Muslim pun beranggapan sama bahwa filsafat Islam berasal dari Yunani. Aliran-aliran dalam filsafat Islam. Yang pertama ada aliran peripatetik, yang kedua aliran iluminasionis, yang ketiga aliran tasawuf, dan yang terakhir aliran hikmah muta'aliyah. Ketiga, aliran filsafat Cina. Di masa dinasti Zhou ini khususnya periode abad ke-6 hingga abad ke-3 sebelum Masehi, mulai berkembang filsafat Cina kuno yang melahirkan 100 mazhab filsafat. Masa dinasti Zhou merupakan puncak kegiatan intelektual, sosial, dan politik. Dari gugatan dan kritik-kritik itulah lahirnya filsafat. Semua filsuf pada zaman dinasti Zhou ingin menyelesaikan masalah politik dan sosial, namun para filsuf memiliki cara yang berbeda-beda sehingga muncullah aneka pemikiran filsafat di Cina. Tema filsafat Cina. Yang pertama, harmoni, toleransi, dan pri kemanusiaan. Periode filsafat Cina. Yang pertama itu ada zaman klasik, dimulai dari tahun 600 sebelum Masehi sampai 200 sebelum Masehi. Zaman Noisme dan Buddhisme dimulai dari tahun 200 sebelum Masehi sampai 1000 sebelum Masehi. Zaman Neokonfusianisme dimulai dari tahun 1000 sebelum Masehi sampai 1900. Zaman modern 1900. Persoalan ketiga, mampukah filsafat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia pada zaman saat ini? Filsafat memang abstrak, namun tidak berarti filsafat sama sekali tidak bersangkut paut dengan kehidupan sehari-hari yang konkret. Keabstrakan filsafat tidak berarti bahwa filsafat itu tak memiliki hubungan apapun juga dengan kehidupan nyata setiap hari. Filsafat adalah hal yang penting dalam kehidupan, mampu menjawab segala pertanyaan dengan metode berpikir yang logis dan tidak terikat norma dan dogma. Filsafat membantu kita mengerti tentang diri kita sendiri dan dunia kita karena filsafat mengajarkan bagaimana kita bergulat dengan pertanyaan-pertanyaan mendasar.
Filsafat membuat kita lebih kritis. Filsafat mengajarkan pada kita bahwa apa yang mungkin kita terima begitu saja ternyata salah atau menyesatkan, atau hanya merupakan sebagian dari kebenaran. Maka dari itu, filsafat sangatlah bermanfaat bagi kehidupan manusia. Closing statement. Filsafat adalah ilmu yang tak terbatas karena tidak hanya memiliki suatu bidang tertentu dan realitas yang tertentu saja. Filsafat senantiasa mengajukan pertanyaan tentang seluruh kenyataan yang ada. Filsafat pun selalu mempersoalkan hakikat, prinsip, dan asas mengenai seluruh realitas yang ada, bahkan apa saja yang dapat dipertanyakan, termasuk filsafat itu sendiri. Filsafat dikatakan menjadi kebijaksanaan karena metode dasar mempelajari filsafat dengan bertanya. Para filsuf mempelajari sesuatu dengan bertanya. Contohnya pertanyaan, dari manakah alam semesta berasal? Filsafat memang abstrak, namun tidak berarti filsafat sama sekali tidak bersangkut paut dengan kehidupan sehari-hari yang konkret. Keabstrakan filsafat tidak berarti bahwa filsafat itu tak memiliki hubungan apapun juga dengan kehidupan nyata setiap hari. Sanggup membantu manusia dengan memberi pemahaman tentang apa itu artistik dan elok dalam kearsitekturan, sehingga nilai keindahan yang diperoleh lewat pemahaman itu akan menjadi patokan utama bagi pelaksanaan pekerjaan pembangunan tersebut. Filsafat ilmu memberikan dasar-dasar baik untuk hidup kita sendiri, terutama dalam etika, maupun ilmu-ilmu pengetahuan dan lainnya seperti sosiologi, ilmu jiwa, ilmu mendidik, dan sebagainya. Filsafat bermanfaat sebagai pembebas. Filsafat bukan hanya sekadar mendobrak pintu penjara tradisi dan kebiasaan yang penuh dengan berbagai mitos dan mite, melainkan juga merenggut manusia keluar dari penjara itu. Filsafat membebaskan manusia dari belenggu cara berpikir yang mistis dan dogma. Filsafat memberikan petunjuk dengan metode pemikiran reflektif dan penelitian penalaran supaya manusia dapat menyerasikan antara logika, rasio, pengalaman, dan agama dalam usaha mereka dalam pemenuhan kebutuhannya untuk mencapai hidup yang sejahtera. Filsafat memberikan pendasaran logis terhadap metode keilmuan. Setiap metode ilmiah yang dikembangkan harus dapat dipertanggungjawabkan secara logis rasional agar dapat dipahami dan dipergunakan secara umum. Thank you for listening and watching. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.